Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita tafsir juz amma, kita sudah sampai di tafsir surat Al-Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat, dan seterusnya ada 12 ayat. Al-Basmalatu, tentang tafsir basmalah. Sabaqal kalamu 'alaiha, telah berlalu penjelasannya. Idzas samaa'u fatarat, apabila langit infatarat. Infatarat kata beliau yakni insyaqqat. Syaqqa itu artinya pecah atau terbelah. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah di ayat lain, idzas samaa'un syaqqat, apabila langit sudah pecah atau terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, di surat Al-Insyiqaq. Wa idzal kawakibu intasarat, dan apabila bintang-bintang berhamburan. Intasarat, berhamburan. Yakni an-nujumu, yaitu bintang-bintang. Saghiruha wa kabiruha, bintang yang kecil maupun yang besar. Tantasiru, berhamburan. Watatafarroko, dan tafarruq itu berpecah belah. Watatasaqatu, dan berjatuhan. Ya kan, bintang-bintang itu diterangkan banyak sifat-sifatnya, ada yang melalui relnya, berjalannya. Li'annal alama, kenapa berjatuhan? Li'annal alama, karena alam intaha, alam sudah berakhir. Kalau di IPA itu disebut galaksi, ya, atau alam itu sudah berakhir. Ini ayat ini menjelaskan ketika nanti hari akhir. Wa idzal biharu fujirat, 3 ya ini. Pertama, langitnya pecah, bulannya berhamburan, berjatuhan, bintang-bintang. Wa idzal biharu fujirat, ketika air laut atau laut fujirat, ai fujira ba'duha ba'da ala ba'din. Apa bahasa kita ini? Fujur artinya memancar. Air itu memancar, ya, meluap. Nah, ketika air laut itu sudah meluap, wa muliat al-ardu, dan memenuhi daratan, jadi tidak di tengah laut lagi, tapi sudah memenuhi daratan. Padahal kata Imam Ibnu Qayyim, besarnya daratan itu hanya 1/3 dari besarnya laut. Jauh lebih besar laut. Wa idzal kuburu bu'sirat, ketika yang di kuburan bu'sirat, dibangkitkan. Ai uhrija, dikeluarkan. Ma fiha, ketika kuburan itu telah mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalam kuburan? Minal amwat,
berupa orang-orang mati, hatta qamu lillahi azza wa jal, sampai mereka berdiri menghadap Allah azza wa jal. Fahatihi al-umurul arba'atu, maka empat perkara ini, apa tadi? Langit pecah, bulan bintang-bintang berhamburan, kemudian laut meluap, dan orang dibangkitkan dari alam kubur. Idza hasalat, kalau ini terjadi, kalau ini sudah terjadi empat perkara ini, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, maka setiap jiwa, setiap orang mengerti apa yang telah lalu dan yang sampai terakhir. Nafsun di sini nakiratun, ini nakirah. Nakirah itu umum, tidak tertentu. Lakinnaha bimaknal umum, walaupun di sini nakirah tidak tertentu, ini bermakna umum, kata beliau. Idh annal makna alimat kullu nafsin ma qaddamat wa akharat. Ini maksud, kata beliau, semua jiwa, semua orang itu tahu apa yang telah lalu sampai akhir. Wa dzalika bima yuradu 'alaiha minal kitab. Orang itu baru sadar, baru tahu ketika apa yang dihadapkan kepada setiap jiwa itu minal kitab, berupa kitab, yaitu catatan amal, itu diberikan. Yu'radu artinya dihadapkan atau diberikan catatan amalan yang pernah dilakukan di dunia. Wa kullu insanin, maka setiap manusia, alzamahullahu ta'irahu fi unukihi, setiap manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan catatannya di lehernya. Wa yukhraju lahu yaumal qiyamah, dan dikeluarkan dari lehernya itu nanti pada hari kiamat. Bahasa kita itu di print, ya. Jadi leher kita ini printer. Ini Abu Yahya ini yang ngerti printer. Untuk ngeprint apa yang pernah dilakukan di dunia. Nanti di print pada hari kiamat, kitaban, kitab, yalqahu mansura. Setelah di print tidak langsung diberikan, tidak langsung menuju orangnya, tapi masih mansura. Apa mansura? Nyebar, terbang. Di print itu mungkin karena printernya bagus, kalau kertas itu terbang-terbang gitu. Dan itu kondisi paling genting juga, karena gak tahu datangnya dari kanan, dari depan, dari belakang, atau dari kiri, sehingga kondisi genting dan panik. Jangan-jangan datang dari kanan, dari kiri dan belakang. Baru sangat gembira kalau itu datang dari kanan, ya. Mudah-mudahan Allah SWT menakdirkan kita, catatan kita itu datang dari kanan. Girang sekali orangnya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaquluha umqra'u kitabiyah. Dia bilang, hei, gitu bahasa kita, hei orang-orang, ikra'u kitabiyah, baca kitabku, suruh baca ke orang lain. Saking apa? Bangga. Jadi kalau orang tua sekarang dapat rapot anaknya bintang kelas misalnya, kayak gitu. Ini pembagian rapotnya bagus,
datang dari sebelah kanan, ha umuqra'u kitabiyah, bangga sekali suruh baca ke orang. Iqra itu bacalah, perintah iqra'u, bacalah kitabiyah, kitabku ini. Dan dia menyebutkan kenapa saya kok sampai mendapat catatan dari sebelah kanan. Dan dia berbangga sampai nyuruh orang membacanya. Inni donantu anni mulakin hisabiyah. Ini saya peroleh ini karena saya di dunia memang sudah yakin bahwa semua amalan saya itu ditulis. Nah, sudah dipelajari di tafsir di Al-Quran, sudah dipelajari bahwa nanti akan di-print seperti ini ya, sedang kita pelajari ini. Kemudian kata beliau, Iqra' kitabaka, Allah memerintahkan kepada masing-masing orang setelah di tangannya, Iqra' kitabaka, bacalah kitabmu. Semoga Allah lindungi kita datangnya catatan amal dari kiri atau belakang. Nah, suruh baca sendiri oleh Allah Azza wa Jalla. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Ini bunyi ayat ya. Cukuplah engkau pada hari ini yang menghitung, yang mengoreksi. Wa fi dzalikal yaumi, maka pada hari itu yaqulul mujrimun, orang-orang durhaka berkata. Semoga Allah lindungi kita dari takdir durhaka ini. Mujrimun, mereka mengatakan, ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan, kok enggak ada yang ditinggal, semua kecatat. Nah, illa ahsaha, kecuali tercatat di sini. Faya'lamul insanu ma qaddama wa akhar, maka manusia tahu dan ingat. Nah, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu manusia dibuat oleh Allah ingat lagi apa yang telah diperbuat. Bainama huwa fid dunya qad nasiya, padahal di dunia saja dia sudah lupa. Saya dulu pernah berbuat apa, perbuatan saya dulu bagaimana. Kadang karena ketemu temannya diingatkan, ingat dulu enggak yang ketiga itu, oh sudah lupa. Artinya kalau amalan-amalan di dunia bisa lupa, tapi nanti di akhirat oleh Allah dibuat ingat lagi. Belum lagi, di samping ingat lagi, catatannya ada lengkap. Lakin yaumal kiamati, tapi nanti pada hari kiamat yu'radul amal, amalannya ditampakkan. Fata'lamu kullu nafsin, maka setiap jiwa mengetahui ma qaddamat wa akharat, dari amalan mulai balik sampai akhir tahu semua. Wah, ini catatan saya, jadi print. Nah, wal ghardu, maka yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla dari ayat ini, nah, at-tahdziru, yaitu at-tahdzir. Tahdzir itu peringatan. Tahdzirul abdi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan setiap hamba min an ya'mala mukhalifatan lillahi wa rasulihi, jangan sampai beramal yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, agar manusia itu mencocoki Allah dan Rasulnya di dunia ini, supaya tadi catatannya datang dari sebelah kanan. Dan nanti hisabnya juga mudah ya, sampai dia bangga terus catatannya, hisabnya mudah. Itu kan baru pembagian, di print, dibagi, suruh koreksi, suruh
suruh hisab sendiri oleh Allah, koreksi sendiri, mungkin ada yang keliru. Kemudian Allah datang, apa ada yang keliru? Kayak gitu. Namanya hisaban yasira bagi orang yang tangannya, yang catatan amalnya datang dari sebelah kanan. Li'annahu sawfa ya'lamu, karena nanti akan mengetahui, wa yuhasibu alaiha, dan akan dihisab. Dihisab itu bukan kayak rokok kayak gitu, tapi dikoreksi atau ditakrir istilahnya. Takrir itu ditegaskan, bener ada kelirunya kayak gitu. Nah, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Al-muradu bil insan huna kila huwal kafir. Ada yang memaknai insan yang dimaksud di sini al-kafir, orang-orang kafir. Wakila, ada juga yang menjelaskan, tafsir ulama tafsir mengatakan al-insan min haitsu huwa insanun. Pokoknya manusia sudah tidak dibatasi kafir. Li'annal insana, karena manusia, min haitsu huwa karena manusia itu dari sisi manusianya, zalumun jahulun. Zalum banyak berbuat zalim, jahulun kebanyakan manusia itu jahul. Ini aslinya manusia itu jahul, zalum. Zalum itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jahul, jahil, tidak mengerti. Biasanya zalum itu efek dari kejahilan. Orang tidak mengerti, itu banyak berbuat zalim. Yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah, yang benar dibilang batil, yang batil dibilang benar, karena jahul. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, untuk menghilangkan watak asli manusia ini, sifat asli manusia ini, dengan ilmul mufassal wa adlul mufassal, ilmu yang merinci, sehingga ketika ilmu itu sudah diamalkan akan hilang yang namanya zalum. Nah, adlul mufassal itu pelaksanaan dari ilmul mufassal. Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin, manusia dari sisi manusianya itu kayak gini. Makanya dipanggil oleh Allah, hei manusia yang banyak zalimnya, yang jahil. Karena ngaji saya susah ya, mempelajari ayat-ayat Allah itu berat. Nah, padahal baik buruknya hati seseorang tergantung dari makna-makna ayat, kandungan-kandungan Al-Quran dan hadis. Zalumun kafar, di ayat lain Allah katakan manusia itu zalumun kafar, banyak berbuat zalim, banyak kafar. Kafar ini bentuk jamak dari kafir, tapi maknanya bukan orang-orang kafir di luar Islam. Bisa jadi maknanya secara bahasa nolak. Kayak kafir itu makna aslinya nolak atau menutup diri. Sehingga oleh Allah dikatakan a'jabal kuffara nabatuha. A'jabal kuffara nabatuha, kufar mengagumkan hasil pertaniannya itu, mengagumkan kufar. Kufar di sana maknanya petani. Kenapa petani disebut kufar? Karena dia setelah meletakkan biji jagung di lubangnya, kemudian dia kafaro. Kafaro itu menutupi lubang itu. Itu makna kufar. Manusia itu sifat kemanusiaannya itu kayak gini. Berat ketika disampaikan apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Surat Ibrahim ayat 34. Fayaqulu azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Wa yukhatibul insan, yang diajak bicara di sini manusia.
min haitsu huwa, dari watak asli, tabiat asli manusia. Biqat'in nadar an diyanatihi, tanpa dilihat tentang agamanya. Pokoknya manusia sudah, tanpa dilihat muslimin, tanpa dilihat mukminin, tanpa dilihat kafirin, munafikun, tidak, dari sisi manusianya. Ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menipu engkau dengan Rabbmu yang maha mulia? Kenapa engkau bisa terpedaya dengan Allah Azza wa Jalla, dengan Rabbmu? Yani ayyu syai'in gharraka billah, apa yang telah memperdayakan kamu, yang telah menipu engkau. Gharra sendiri nipu ya. Engkau tertipu dengan apa sampai engkau tidak beriman kepada Allah, sampai engkau tidak percaya pada Allah? Fil ba'si, ketika Allah menjelaskan tentang hari kebangkitan. Karena kalau orang paling besarnya mendorong manusia untuk beribadah kepada Allah, mempersiapkan diri menghadapi hari kebangkitan adalah iman kepada hari akhir. Semangat ibadah seorang tergantung keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Di hari akhir mereka akan ketemu dengan Allah. Taksihi, engkau maksiat kepada Allah fil amri wan nahyi, tidak menjalankan perintah, tidak menjauhi larangannya. Bal rubbama yujadu man yunkirullahu azza wa jal, bahkan sering mengingkari, tidak percaya kepada Allah azza wa jal. Faman ladzi gharraka, apa yang memperdayakan engkau? Kamu ini terpedaya dengan apa? Tidak percaya pada Allah. Ketika Allah menjelaskan tentang hari kebangkitan, qala ba'dul ulama, sebagian ulama tafsir mengatakan, inna qaulahu ta'ala ma gharraka bi rabbikal karim isyaratun ilal jawabi, mengisyaratkan pada jawaban. Wa huwa anna alladhi gharral insan karimallahu, bahwa yang banyak menipu manusia. Kenapa manusia tertipu, terpedaya? Itu karamallahu azza wa jal. Karam tadi apa? Derma, yaitu kedermaan Allah. Wa imhaluhu, dan kemudahan dari Allah. Wa hilmuhu, dan hilmnya Allah. Hilm itu gak langsung gitu, ditunda-tunda. Misalnya orang ini sudah jahat, sudah pol jahatnya, tapi Allah masih membiarkan dia sehat-sehat saja. Itu hilm, ditunda oleh Allah, balasan-balasannya ditunda, itu hilm. Sehingga karena ditunda, saya sudah berbuat jahat. Mana katanya kalau berbuat jahat itu balasannya kejelekan. Saya enak-enak saja, saya baik-baik saja. Nah, itu diantara tafsir yang ma gharraka bi rabbikal karim. Orang tertipu dengan kedermaan Allah, ditunda-tundanya oleh Allah azza wa jal, dibiarkan oleh Allah azza wa jal. Makin kaya dia, makin banyak maksiatnya, makin jauh kepada Allah. Makin dilulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makin jauh dari Allah. Sampai orang itu disebut apa? Gharraka bi rabbikal karim. Lakinnahu la yajuzu an yaghtarral insanu bidzalik. Tetapi tidak boleh manusia itu tertipu. Tidak boleh manusia itu tertipu ketika Allah itu
menunda-nunda tadi. Fa innallaha yamli lidzalimi hatta idza akhadahu lam yaflithu. Karena itu pembiaran dari Allah bagi orang-orang yang zalim, yang sebenarnya makin banyak kejahatan, kejelekan yang dilakukan oleh harta yang dimiliki atau kesehatan yang dimiliki, itu nanti Allah akan menyiksa dengan siksa yang lebih berat lagi. Idzan ma gharraka bi rabbikal karim, ada dua tadi maknanya ya. Apa yang menipu engkau dari Allah Azza wa Jal sampai kamu tidak beriman, tidak taat kepada Allah, tidak percaya dengan hari akhir? Karamahu wa hilmuhu. Karamuhu wa hilmuhu. Karamnya Allah, kedermawanan Allah, maha mulianya Allah, dan hilmnya Allah. Banyak orang tertipu. Enggak apa-apa, saya enggak apa-apa, baik-baik saja. Nah, walaupun saya tidak begini, tidak begitu, tidak menjalankan perintah Allah, enggak sholat, ya enggak apa-apa. Hadza huwallazi gharral insan. Inilah yang banyak menipu manusia. Atau disinilah banyak manusia tertipu. Karena oleh Allah dibiarkan. Walaupun dia tidak taat kepada Allah, dia baik-baik saja. Wasara yatamadi. Maka dia yatamadi. Yatamadi itu terus menerus seperti itu. Fil maksiati, dalam kemaksiatan. Wa fit takdzib, dalam kedustaan, tidak percaya pada hari kebangkitan. Yatamadi fil mukhalafa, dia terus menerus enak-enak saja, tenang saja dalam penyelisihan. Nah, kalau dalam hadis Rasul mengatakan apa? Kalau Allah menghendaki orang itu baik, ketika melakukan suatu kemaksiatan langsung dibayar kontan. Dibalasannya itu dibalas di dunia, sehingga menghadap Allah kondisi bersih. Nah, alladzi khalaqaka ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka, yang Rabb yang mulia itu yang telah menciptakan engkau. Khalaqaka minal adam, yang telah menciptakan engkau dari tidak ada. Ini Allah mengingatkan pada masa kita belum ada. Nah, kita diingatkan pada masa yang belum ada. Karena masa pertama manusia itu masa belum ada, kemudian masa janin itu masa kedua, fase kedua masa di dalam janin, fase ketiga di dunia, fase keempat di alam barzah, fase kelima di mahsyar, fase keenam surga atau neraka. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepadamu berita tentang hinun? Hinun itu masa ya. La alladzi lam hal ata 'alal insani hinun lam yakun syai'an madhkura, yang kamu belum bisa disebut. Di sini juga kamu dulu tidak ada. Tidak ada, belum ada maksudnya, belum diwujudkan, belum diciptakan. Karena di antara tafsir dialognya ruh dengan Allah, bala qalu bala syahidna. Gimana itu ayatnya? Apakah engkau menyaksikan wahai Adam bahwa saya ini Rabbmu? Maka di ayatnya itu qalu,
Nabi Adam menjawab, bala syahidna, benar kami menyaksikan bahwa engkau Tuhan kami. Qalu di sana itu dialognya ini masih di alam ruh, belum ada manusia. Nah, tapi di situ Allah SWT mengatakan dengan kata qalu, bentuk jamak. Padahal itu Nabi Adam sendiri. Maka di sana ada yang menafsirkan itu seluruh keturunan Adam sudah ditulis bahwa kita mulai dari paling sepuh mungkin Pak Husaini, Pak Amin, sebelum ada sudah menyatakan meyakini adanya Allah sebagai Rabb-nya. Demikian juga ketika lahir, Rasul mengatakan orang itu lahir kondisi fitrah Islam, fitrah tauhid, fitrahnya mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi alladzi khalaqaka, Rabbmu itu yang telah menciptakan engkau dari tidak ada, wa aujadaka, mewujudkan engkau minal adam, dari tidak ada. Diingatkan dulu kamu ini enggak ada, kok sekarang begitu ada kamu kok cengkal kayak gini. Fasawwaka alladzi khalaqaka fasawwaka. Sawwa artinya sempurna. Ai ja'alaka mustawiyal khalqi atau khilqati, ya. Kami jadikan, Allah menjadikan engkau ini paling sempurnanya penciptaan. Nah, paling sempurnanya, paling bagusnya penciptaan. Laisat yaduka atwal min yadin. Tanganmu, coba lihat tanganmu, itu kan sama, ya. Tanganmu tidak panjang sebelah, misalnya. Wala rijlun atwalu min rijlin. Kakimu juga sama panjangnya. Tidak yang kanan lebih panjang dari yang kiri, nanti jalannya kan pincang. Ya, ini pelajaran tentang ayat-ayat Allah pada diri kita, ya. Karena diri kita ini juga ayat-ayat Allah untuk kita ini mengenal Allah, mengenal bahwa Allah itu Maha Alim. Kemudian mengenal Allah itu Khalik, pencipta, menciptakan kaki, menciptakan kanan dengan penciptaan yang sempurna. Nah, dulu pendek tangannya, Pak Amin dulu kan pendek tangannya, sekarang panjang. Kalau Pak Amin bikin bangunan atau dari semen mau manjangkan, itu leren nyambung lagi, dibuatkan kerangkanya dulu. Ini enggak pakai gitu-gitu. Nah, itu kecanggihan teknologinya Allah Azza wa Jalla. Itu dibahas secara rinci oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Bagaimana manusia kalau mau membesarkan sesuatu yang kecil tadi, misalnya buat boneka kecil mau dibesarkan, itu mungkin ditempel-tempel atau dibongkar dulu, disambung-sambung. Coba lihat bagaimana tanganmu dulu yang pendek. Dulu kamu nggak bisa bangun, kamu yang pendek dulu, kemudian oleh Allah ditinggikan. Dengan cara bagaimana? Itu kan bahas pemecahan apa namanya? Sel, ya. Sel-sel dipecah-pecah oleh Allah, dikembangkan kayak gitu, tanpa harus apa? Bongkar-bongkar. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, wa fi anfusikum, bahkan dalam diri kalian itu banyak sekali ayat-ayat Allah. Afala tubsirun. Kenapa kamu enggak belajar? Kenapa kamu enggak pelajari dirimu sendiri? Di situ sudah cukup mengenalkan, cukup ayat-ayat itu mengenalkan kamu mengenal Allah Azza wa Jalla. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim sendiri, ada ulama yang memisahkan satu kitab dari
kayak Imam Ibnul Qayyim ini dari Miftah ini satu buku khusus tentang penciptaan manusia itu. Dibahas rinci tentang rambut. Misalnya mulai dari rambut. Ada rambut yang enggak manjang terus seperti bulu-bulu alis, itu kan segitu-segitu aja. Apa bedanya dengan rambut kepala? Yang kepala bisa manjang-manjang, yang ini enggak, alis itu. Bulu mata juga ya segitu. Itu air semua. Belum cairan, banyak cairan. Warna cairan, rasanya, fungsinya. Kenapa air mata itu apa rasanya? Asin, sedap. Ada rasa-rasanya juga itu cairan-cairan. Kemudian cairan yang di telinga, di dalam telinga juga ada cairan. Ini cairan telinga ini ada racun-racunnya. Untuk apa? Diterangkan oleh beliau, membunuh. Kalau ada serangga mati, nah itu dibunuh oleh cairan yang telah Allah siapkan di situ. Nah, itu kesempurnaan masuk makna dari sawwaka. Sampai Imam Ibnul Qayyim menjelaskan sawwaka ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua itu ayat-ayat Allah. Bukan hanya luarnya, sampai terdalamnya, sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem pencernaan. Banyak sekali kalau mau ditulis itu jadi buku yang tebal. Teknologi Allah pada diri manusia. Wala asba'u ini termasuk musallas, bisa dibaca usba'u atau isba'u atau asba'u, sama artinya apa? Jari. Nah, atwalu minal asba'i, jari-jarimu, tidak yang satu panjang kemudian yang satu. Kemudian itu dibahas, Ibnul Qayyim bahas itu ada 5. Pakai jempolnya enggak sejajar dengan yang tadi telunjuknya. Coba enggak ada jempolnya, gimana orang kalau enggak ada jempolnya? Dia enggak akan bisa megang. Nah, dan kata beliau enggak bisa jahit. Sehingga kakinya ayam, jarinya ayam itu cuma 4. Kenapa dia enggak butuh? Karena ayam itu enggak jahit. Ayam itu enggak butuh jahit dan enggak megang-megang. Dia cuma butuh apa? Menahan badannya. Sehingga cukup 4. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah bahas mulai dari paruhnya ayam itu sampai kakinya. Betapa ayat-ayat Allah di sana. Kenapa? Dia sudah diberi pakaian yang tetap ayam itu. Pakaian yang tetap berupa apa? Bulu. Bulunya cukup untuk melindungi dirinya. Nah, tapi kalau manusia kan karena tadi Allah sawwaka, menyempurnakan kau, diberi jempol supaya bisa jahit, bikin pakaian yang warna-warni, yang macam-macam. Nah, kenapa? Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, penyayang sekali pada hambanya. Itu maunya Allah SWT seperti itu, supaya manusia itu mengenal Allah. Dan Allah terangkan bahwa manusia itu sawwa, lebih baik dari ayam tadi, manusia itu. Kalau ayam pakaiannya nggak pernah ganti, kalau kita kan ganti-ganti, tiap hari ganti. Nah, ketika kita menyadari kita lebih baik, fi ahsani taqwim, lebih baik dari ayam, maka kita bersyukur kepada Allah, kemudian digunakan badan ini mendekatkan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Itu maunya Allah, beriman, beribadah kepada Allah. Coba kalau kita dicipta dari ayam, mungkin sudah dibelai dari dulu ya, dibuat kare mungkin sudah. Bihasbil yadaini war rijlaini, kakinya sejajar
dua kaki, dua tangan sejajar. Fatajidu tawilu fi yadin huwa tawilu fil yadil ukhra. Dua tanganmu sama panjangnya. Wal qasiru wal qasir, orang yang pendek tangannya pendek. Artinya maksudnya tidak ada orang pendek kemudian tangannya panjang kayak gitu. Wahalum majara, begitu seterusnya. Sawallahu azza wajal al-insana, Allah menyempurnakan penciptaan manusia fi ahsani takwim. Min kulli nahiyatin, dari segala sisinya sempurna. Wajahnya di depan. Ada enggak selain manusia wajahnya di depan? Hidungnya di depan, matanya di atasnya hidung. Pernah lihat? Yang ada aja yang nampak. Kucing misalnya, enggak di depan wajahnya, di depan tapi enggak berdiri gini, enggak menghadap, dia ke bawah. Kemudian bentuk terbaik wajah itu ya manusia. Walaupun monyet di depan begitu enggak seganteng manusia, enggak setampan manusia. Itu semua ayat-ayat Allah supaya manusia tahu diri, sadar diri. Kamu ini sudah terbaik. Makanya Allah mengharamkan orang yang sudah suka merubah-rubah ciptaan Allah, dilaknat oleh Allah. Alisnya dikerui, dikasih anting-anting. Nah, min nahiyatil khaliqa, min nahiyatil khilqati, dari sisi penciptaannya. Fa'adalaka, wa fi qiraati sab'iyatin fa'adalaka, ay ja'alaka mu'tadil qa'ima. Fa'adalaka di sini maksudnya tadi sudah diterangkan, fasawwaka ini penciptaannya sempurna, baik. Kakinya sempurna, tegak berdiri. Tidak ada makhluk Allah yang bisa berjalan tegak berdiri. Apa? Tidak ada. Coba masuk ke kebun binatang yang jalan tegak seperti manusia. Tidak ada. Kemudian manusia bisa nekuk ketika rukuk itu. Tekuk bisa rukuk gini, bisa rukuk lama. Itu enggak ada makhluk Allah yang seperti itu kecuali manusia. Nah, itu semua dari tafsir dari sawwaka. Supaya bersyukur kepada Allah dijadikan manusia yang sempurna seperti itu. Kemudian fa'adalaka di sini maknanya ada, ini bisa dibaca fa'adalaka atau fa'adalaka. Fa'adalaka alladzi fasawwaka fa'adalaka atau fa'adalaka. Ai ja'alaka, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau itu mu'tadilul qaim, mu'tadilul qamati. Mu'tadilul qamati maksudnya berdiri tegak, jalannya itu tegak. Ada yang bisa berjalan tegak itu ya cuma manusia, dan badannya bisa ditekuk, bisa sujud. Selainnya ya nggak ada yang bisa sujud dengan nekuk lututnya, nekuk badannya. Maka orang yang tidak mau sujud di dunia nanti dikunci oleh Allah di kiamat lututnya itu sama punggungnya, sehingga nggak bisa dibuka rukuk, nggak bisa nekuk lututnya. Ketika itu orang-orang beriman sujud, mereka ingin sujud kayak orang beriman, nggak bisa, langsung plek gini. Mustawil khilqati laisat kal bahaim. Allah menciptakan, menyempurnakan penciptaan engkau, wahai manusia. Kamu dicipta oleh Allah tidak seperti binatang. Allati lam takun mu'tadilatun, yang binatang itu tidak bisa berjalan tegak. Bal tasiru ala yadaiha, bahkan ada yang berjalan dengan kedua tangannya. Warijlaiha, dan kedua kakinya. Kucing misalnya itu kan berjalan, unta atau kuda atau apa berjalan dengan
Atau berjalan dengan dua kakinya tapi yang nggak tegak, kanguru misalnya ya. Nah, amal insan adapun manusia, fa innahu khassahu Allahu, maka manusia ini, adapun manusia ini oleh Allah Azza wa Jal dikhususkan. Khassahu Allah, dikhususkan penciptaannya. Oleh Allah dibedakan dengan apa? Bahaim. Bihadhil khasisah, dengan kekhususan seperti itu. Itu Allah masih akan terangkan tentang perincian dari penciptaan Allah ini. Ini sebenarnya kalau mau dijadikan materi pelajaran itu kayak IPA gitu. Apa IPA? Belajar tentang alam, tapi ini dari ayat. Saya dulu pernah nulis IPA, ilmu pengetahuan alam ya, dari Al-Quran dan hadis. Di antaranya ini, karena di Ibnul Qayyim bahas secara rinci di Miftah Darus Sa'adah. Apa artinya Miftah Darus Sa'adah? Kunci menuju negeri kebahagiaan. Di mana? Surga. Kuncinya di mana? Di situ. Allah bahas tentang kunci-kuncinya. Penting ya. Mungkin ini kendalanya dari bahasa itu. Kongkon belajar alatnya susah banget. Dan Allah memaafkan kita. Semoga yang kita belajar ini menambah iman kita, menambah takwa kita. Semoga Allah SWT mendatangkan catatan amalan kita dari kanan. Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah. Dan Allah tidak memasukkan kita ke nerakanya. Dari itu waktu kita untuk mempersiapkan diri menghadapinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.